Ini jumpa lagi dengan kita di Ngetrip Mania. Kita sekarang lagi jalan mendaki tektok ke Gunung Manyutan atau lebih dikenal Gunung Tapok Bimo yang satu kawasan dengan wisata alam Watu Rumpuk yang sudah terkenal. Oh, ini ada spot foto I love you yang jumbo-jumbo menengok sepi. Ini kita sudah mulai berangkat menanjak. Lokasinya tepat di atas Watu Rumpuk. Nanti ada jalan setapak. Jalan setapak seperti ini. Nah, yang nggak terlalu lebar, kecil, tapi ada aksesnya lumayan. Ikuti keseruan kita mendaki ke wisata Gunung Gunung Tapok Bimo. Check it out. Ini jalannya, akses menuju Gunung Manyutan. Tumbuk sekali. Baru start awal ini, Watu Rumpuk masih kelihatan. Dan jalannya sudah seperti ini. Udah hampir gak kelihatan, hanya ada jalan setapak kecil. Sini kita masih dalam perjalanan Suko 1. Kita belajar trek langsung menanjak tajam. Kita posisi di Gunungan sini. Dan hampir jalan itu sulit kita temukan karena tertutup oleh rumput. Tapi ya kita membawa namanya alat perang, alat PKI. Palware. Nah, ini alat menebas kenalan mantan. Jangan mantan dengan dia. Nah guys, ini setelah perjalanan yang lumayan sekitar 30 menit dengan santai karena kita sambil bersihkan jalur. Ini kita sudah sampai di pos 1 Bukit Cinta. Kok namanya ini membuat dari UMM. Terima kasih UMM. Ini saya terakhir kesini ini kok nggak begitu rumbuk ya. Mungkin karena memang jarang orang kesini.
akhirnya ya ditumbuhi lagi oleh ilalang-ilalang rumputan. Gimana treknya Mas Lutfi tadi dari Nanjak Waturumpu ke pos 1? Nanjak terus. Nanjak terus. Nanjak capek. Tapi ya harus tetap semangat karena masih jauh. Pos 1, pos 2, pos 3 puncak. Menurut informasi ya, itu perjalanan sekitar 3 jam normal. Tapi ya kita santai dan nggak terlalu buru waktu karena ini masih pagi, jam 9-an ya Mas. Nah, sekitar jam 9-an. Ya kita target zuhur sudah sampai puncak. Dan leyeh-leyeh ngopi-ngopi dulu. Nah, selanjutnya nanti treknya menurun dari pos 1 ini menuju pos 2. Menurun kemudian naik syarat tajam. Jadi kita harus persiapkan fisik dulu. So, semangat, ayo ikuti kita terus. Gas! Ya guys, ini kita mau turun. Maksudnya turun itu mau lanjut naik ke pos 2, tapi aksesnya kita seperti menuruni punggungan, kemudian akan naik. Wah, aseknya masih lebat sekali. Kayak saya prediksi, ini jarang banget orang kesini. Benar-benar sudah tertutup jalur ilalang. Setelah tadi turun, kita masih lewati punggungan, tapi jalan datar. Tapi space-nya itu hanya sekitar 1 meteran karena kanan kiri sudah jurang. Hati-hati Mas Lutfi. Sebelah sana itu terlihat Ponorogo, Kecamatan Ngebe, ada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Bakri Group. Wah, kita diajar trek punggungan naga, naik nanjak gaspol 60 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Ya, ini kita sudah sampai. Setelah melewati punggungan yang cukup terjal dan sempit, kita dibelokkan ke kiri setelah menemui batu besar yang kita namai Watu Gede. Nah, nanti kita akan dilewatkan turun ke bawah sebelah kiri. Nanti kita melipir jurang. Jangan khawatir, di sini ternyata dari pihak pengelola Waturumpu sudah menyiapkan kawat-kawat kecil yang cukup untuk kita berpegangan dan agar kita lebih safety. Melipir jurang treknya cukup berbahaya. Kita bahkan seringkali terjatuh karena memang jalan tidak terlihat. Lanjut. Kita hanya menapaki rerumputan saja. Jadi stay berhati-hati. Banyak sekali rumput-rumput tajam dan berduri dan juga gatal. Jadi jangan pernah pakai celana pendek atau kaos pendek seperti saya. Setelah perjuangan yang cukup cukup melelahkan, kita sampai di pos 2 Puncak Tapak Bima. Di situ ada keterangan arah ke atas menuju puncak Tapak Bima. Ini tadi review perjalanannya gimana Mas Lutfi? Pas-pasan. Maksudnya treknya itu seperti apa dari pos 1 tadi? Jalannya menanjak. Terus? Melipir. Melipir dan
apa ya rumbuk mas, apa ya, lebat, karena saya asumsikan mungkin sudah berbulan-bulan nggak ada orang yang lewat sini. Tadi panjang jalur itu bersih, kayak belum ada orang yang pernah lewat itu dalam beberapa bulan. Jadi ya ini bisa saya asumsikan memang jarang banget orang yang mendaki ke puncak Tapak Bimo. Walaupun sebenarnya sudah dibuatkan pos-pos, kemudian saya cukup mungkin cukup kecewa ya dengan pihak pengelola wisata Watu Rumpuk. Jadi kurang memaksimalkan potensi pendakian ke Tapak Bimo. Mungkin bisa dicontoh kayak seperti pendakian ke Gunung Jabo Larangan, kemudian ke pendakian Mungkrang, ke Panderman. Ya walaupun nggak terlalu tinggi, tapi ternyata banyak peminat. Karena yang pertama ya sudah dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua promosinya genjor-genjoran. Jadi mengundang influencer, para pecinta alam dan sebagainya, kolaborasi, kemudian membangun aksesnya bareng-bareng serta memperkenalkan pada dunia luar. Ini semoga dari pihak pengelola Watu Rumpuk melihat video ini. Ini hanya saran. Nggak sadar. Nah guys, ini tadi kita pikir kita udah sampai di pos 2. Ternyata kita tadi hanya sampai di pos Bayangan. Ini kita sudah sampai di pos 2 Bukit Reco Macan. Sebenarnya dari tadi lokasi kita tadi nggak begitu jauh, hanya nanjak sedikit dengan ilalang yang cukup tinggi. Ini saya kurang paham ya kenapa namanya Bukit Reco Macan. Apakah di sini masih terdapat macan atau seperti apa sejarahnya? Tapi tadi kita sebelum kesini tadi, pas kita melipir Punggungan, sempat menemukan seperti feses hewan liar. Kita nggak tahu ya, apakah itu feses dari macan kumbang atau hewan liar yang lainnya. Mari kita lanjut karena tadi udah istirahat. Yuk. Nah, ini kita tadi setengah dari pos 2 jalan, kita sampai di perempatan. Ini ada yang turun ke kanan atau ke kiri, kemudian naik ke atas. Ini kita bingung, tapi kita mengikuti ada petunjuk kain yang dipasang. Dan ini sepertinya nggak terlalu lama juga, sepertinya naik ke atas. Ayo ikut. Yo, Mas Lutfi, ayo.